Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah pelosok desa yang terpencil, ada seorang pria bernama Andi yang hidup dalam kemiskinan. Setiap malam, dia memikirkan cara untuk mengubah nasibnya. Hingga suatu hari, seorang teman menyarankan jalan alternatif, yaitu dengan mendatangi seorang dukun terkenal yang dikenal mampu memberikan jimat kekayaan. Andi pun memberanikan diri. Di tengah malam yang gelap, tiba-tiba dia tiba di rumah sang dukun. Kekayaan bukan milik orang yang malas, tapi bagi yang siap berkorban, ujar sang dukun seraya memberikan sebuah kantong kecil berisi jimat dan daftar ritual yang harus dilakukan. Andi pun mulai mengikuti ritual tersebut. Tetapi, apakah benar itu jalan menuju kekayaan? Ataukah ini hanya ilusi yang membuat dirinya semakin tersesat? Hari ini kita akan membahas mitos tentang jimat kekayaan dan pesugihan dari perspektif agama dan sains. Asal-usul mitos jimat kekayaan. Mitos jimat kekayaan telah ada sejak zaman kuno, berakar dari kepercayaan animisme dan dinamisme. Dalam budaya ini, benda-benda tertentu seperti keris, batu akik, atau kain kuno yang dianggap memiliki energi yang bisa menarik rezeki. Bahkan, ada ritual pesugihan yang seringkali melibatkan perjanjian gaib dengan makhluk halus, seperti Nyi Roro Kidul atau makhluk halus di Gunung Kawi. Narasi seperti ini berkembang karena keinginan manusia yang mencari jalan pintas. Ketika bekerja keras tampak sulit, jalan mistis seringkali menjadi pelarian. Namun, apakah benar jimat atau ritual gaib bisa mendatangkan kekayaan secara instan? Mari kita bahas dalam perspektif agama. Dalam Islam, kepercayaan terhadap jimat atau ritual pesugihan termasuk dalam bentuk syirik besar, karena mengalihkan kebergantungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk atau benda. Dalil yang sangat jelas dalam Quran Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat ke-38 menyatakan, "Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah berlindung orang-orang yang bertawakal." Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya." Hadis riwayat Ahmad. Pesugihan seringkali melibatkan pengorbanan, baik berupa harta, kesehatan, atau bahkan nyawa. Ini adalah bentuk tipu daya setan yang ingin menyesatkan manusia agar menjauh dari rahmat Allah. Dalam Islam, rezeki yang berkah hanya bisa diraih melalui usaha yang halal, doa, dan tawakal kepada Allah. Kekayaan yang diperoleh dari cara haram mungkin terlihat indah di awal, tetapi pasti membawa kehancuran pada akhirnya. Sekarang mari kita bedah dalam perspektif sains. Dari sudut pandang sains, konsep jimat dan kekayaan sepenuhnya bertentangan dengan prinsip logika dan realitas. Kekayaan tidak datang dari benda mati, tetapi dari usaha nyata, keterampilan, dan pengelolaan yang baik. Psikologi menjelaskan bahwa kepercayaan pada jimat seringkali terkait dengan efek placebo. Orang yang yakin bahwa sebuah jimat bisa membawa keberuntungan cenderung bekerja lebih keras atau lebih percaya diri, yang akhirnya meningkatkan peluang keberhasilannya. Namun, ini bukan karena masalah jimat itu sendiri, melainkan karena perubahan sikap dan perilaku yang terjadi pada orang tersebut. Selain itu, banyak ritual pesugihan sebenarnya adalah bentuk eksploitasi psikologis. Dukun atau orang pintar seringkali menggunakan trik manipulasi untuk menciptakan kesan bahwa jimat atau ritual mereka telah berhasil. Padahal itu semuanya kebetulan belaka atau hasil kerja keras orang tersebut yang sebelumnya tidak dia sadari. Kita kembali ke kisah Andi. Setelah berbulan-bulan menjalani ritual dan menggantungkan nasibnya pada jimat, kehidupan Andi justru semakin sulit. Dia menjual barang-barang berharga untuk membayar mahar kepada sang dukun. Hutangnya semakin menumpuk dan kebahagiaan yang dia cari terasa semakin jauh. Di puncak keputusasaannya, Andi bertemu dengan seorang teman lama. Ketika teman lama tersebut mendengar cerita Andi, sang teman berkata, "Rezeki itu sudah diatur oleh Allah.
Tapi Allah juga memerintahkan kita untuk berusaha dan bersabar. Jalan pintas yang kamu tempuh ini justru menjauhkanmu dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bimbingan sang teman tersebut, Andi mulai meninggalkan praktik-praktik syiriknya. Dia belajar berdagang kecil-kecilan dan melibatkan diri dalam komunitas yang mendukungnya. Lambat laun, kehidupannya mulai berubah. Bukan karena jimat, tetapi karena usaha nyata dan doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seringkali tergoda untuk mencari jalan pintas dalam hidup, terutama dalam urusan rezeki. Tetapi seperti yang telah kita bahas, kekayaan sejati adalah keberkahan dalam hidup yang diperoleh melalui usaha yang halal dan ridho Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat ke-10. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Mari kita tinggalkan mitos yang menyesatkan ini, dan kembali kepada ajaran yang benar. Kekayaan yang berkah tidak hanya memberi kita harta, tetapi juga ketenangan hati dan kebahagiaan sejati. Ingatlah, bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Sekian pembahasan kali ini. Jika kalian punya pengalaman tentang tema di atas, silakan komen di kolom komentar agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.